Kita jumpa lagi dalam program Visi Indonesia Baru. Politik dalam negeri memanas. Ada apa ini sebenarnya? Sebagaimana kita ketahui, tiba-tiba PDIP bersikap tidak lagi sebagai koalisi, tapi justru sebagai oposisi terhadap pemerintah, khususnya kepada Presiden Jokowi. Ada apa ini sebenarnya, kok terjadi perubahan yang demikian dahsyat? Apa ada hubungannya dengan balihonya Puan Maharani yang bertebaran di mana-mana? Untuk memperoleh gambaran lebih jelas tentang apa yang sedang terjadi dan kira-kira apa yang akan terjadi, saya akan berbicara dengan seorang tokoh, yaitu Dr. Rizal Ramli. Halo, Bung Rizal, apa kabar nih? Baik, Ya. Gigin. Bagaimana Anda melihat persoalan yang cukup menarik saat ini? Mas Gigin ini memang pertanyaannya membuat saya mikir. Saya udah biasa ngadepin wartawan, Mas Gigin. Memang saya agak aneh. Saya kenal baik Mbak Mega, almarhum Bang Taufik, dan teman-teman di PDIP. Memang saya agak kaget Mbak Mega pidato di Hari Anak. Pertanyaannya sangat menggelitik sekali. Anak-anak, dari mana asal kodok? Iya kan? Saya lihat itu ketawa geli. Karena kodok itu kan berasalnya dari cebong. Cebong dari Solo dibawa ke istana. Tapi sampai Mbak Mega nyindir halus itu, saya melihatnya satu warning kepada Jokowi, jangan lupa kacang sama kulitnya. Jangan seenak-enak harus tahu asalnya dari mana. Nah dulu Mbak Mega memang suka pidato. Pak Jokowi, Anda itu petugas partai, ingat. Itu sindiran halus yang mengatakan Jokowi yang jadiin sampean itu PDIP. Jangan dengerin nama Luhut Panjaitan, jangan dengerin Rini Suwandi, sampean itu petugas partai. Nah, memang bahasa-bahasa nggak langsung atau pasemon ini Mbak Mega canggih lah mainnya gitu. Yang kedua, pidato lagi Mbak Mega berapa hari yang lalu, ingatkan Jokowi bahwa krisis pandemi ini pemimpin presiden harus jadi pemimpin dalam menghadapi bencana ini. Jangan ngeles, suruh si ini si itu. Presiden dong ambil tanggung jawab paling depan. Saya lihat ini kayaknya makin lama makin serius nih. Sentilan yang makin serius gitu. Nah, saya juga baca Ketua DPR, Puan, makin lama makin kritis terhadap cara pemerintah menanganin pandemi ini. Nah, di satu segi bisa dilihat ini hanya sekedar politik yang sederhana. Karena Jokowi kan makin lama makin tidak populer di mata rakyat. Gagal menyelesaikan krisis ekonomi, gagal menyelesaikan krisis pandemi ini, gagal membuat rakyat sejahtera, gagal juga menegakkan demokrasi, dan gagal memberantas korupsi. Siapapun yang awas bisa melihat dengan 5 kegagalan ini, Jokowi makin lama makin sangat-sangat tidak populer di rakyat. Kalau PDIP terus mendukung Jokowi all out, membabi buta tanpa reserve, ya PDIP akan ditinggalkan rakyat. Kalau dilihat dari kacamata politik praktis, ini merupakan langkah persiapan PDIP untuk jaga jarak dari Jokowi, persiapkan dengan itu dia bisa merebut simpati rakyat kembali. Karena terus terang
selama 7 tahun Jokowi, image PDIP itu nggak bagus lah. Sebagai partai yang mendukung pemimpin yang prestasinya minimum sekali, gagal di dalam hal-hal yang mendasar, dan bikin sakit hati banyak rakyat di Indonesia. Jadi saya bacanya kalau dari kacamata politik praktis. Tetapi dari segi yang lain, harusnya memang PDIP dan Mbak Mega harus marah dari awal. Karena pada saat kampanye, pada saat awal pembentukan kabinet Jokowi yang pertama, Jokowi itu pidato Trisakti. Itu ajaran utama Bung Karno supaya kita itu betul-betul mandiri di dalam bidang politik, mandiri di dalam bidang ekonomi, dan mandiri dengan bangga dengan kebudayaan kita. Terus terang, saya salah waktu itu tertarik Jokowi, wah hebat nih, ajaran Bung Karno akan dilaksanakan. Tapi setelah kabinet terbentuk, Jokowi ganti nama kabinetnya, bukan kabinet Trisakti, kabinet kerja. Kalau temanya saja hanya suruh kerja, itu rakyat Indonesia dirancang hanya sekedar jadi kuli doang bekerja. Manfaat dari kerja itu akan dinikmati oleh oligarki dalam maupun luar negeri. Rakyat cuma disuruh kerja. Wah, saya mulai was-was. Ini kok tiba-tiba yang ideal sekali Trisakti diubah jadi kabinet kerja tanpa misi yang jelas. Trisakti kan itu mission, bukan cara mencapainya, tapi tujuan dan misi. Setelah 5 tahun, 7 tahun, ternyata cuma asal kerja. Bukan kerja tanpa visi yang jelas. Ya, memang kerja bikin infrastruktur, jor-joran dengan utang yang luar biasa, yang akhirnya jadi beban untuk generasi yang akan datang. Dan banyak dari infrastruktur yang dibangun itu tidak tepat guna, ya kan, ngasal karena tidak ada perencanaan. Seperti misalnya airport yang di Kertajati kosong, banyak lagi yang kosong-kosong. Jadi saya lihat ini cuman kerja meroyek ini, bukan kerja yang sesuai dengan rencana apa yang dibutuhkan rakyat. Terus itu gitu. Nah, dalam prakteknya memang makin menyimpang dari Trisakti. Karena ajaran Bung Karno tentang Trisakti mewajibkan kita Indonesia untuk mandiri, untuk berdaulat di dalam bidang pangan. Harusnya pemerintah Jokowi all out untuk meningkatkan produksi pangan. Tapi apa yang terjadi? Dia tunjuk menteri yang tukang cari rente. Keuntungan luar biasa dari impor. Yang kedua, kerjanya kabinet Jokowi, katanya kabinet kerja, itu kalau ada masalah pasti import. Import beras, import gula, import garam, segala macam. Dan saya keliling Jawa, ya kan, sedih sekali Jawa Tengah, Jawa Timur. Petani tebu nangis, Pak Ramli, kok tega sekali ini pemerintah. Gula kita aja nggak laku, dia import lagi sekian juta ton. Gula kita jadi air. Tolong kami Pak Ramli. Kami ini dulu pemilih Jokowi, sekarang kita nyesel milih dia. Sama juga dengan petani garam. Ya, saya ingat ketemu di Surabaya sama Madura, kan kebanyakan petani garam. Ya, ada yang bilang berdiri, Pak Ramli, saya nguliahin anak saya 2 orang di universitas dari hasil garam. Tapi hari ini garam saya nggak laku karena pemerintah kerjanya ngimport doang. Saya mesti drop outin anak saya. 2 orang itu dari universitas. Ini orang Madura yang berani dan gagah. Nangis ya di depan kita semua.
Jadi sedemikian kejamnya pemerintah pro import ini, lupa dia dengan ajaran Bung Karno, lupa bahwa dia harus bikin rakyat petani itu senang dan bahagia. Nah harusnya si PDIP, Pak Mega udah harus marah dari dulu-dulu. Tapi mungkin udah sampai segini kali ya. Makanya makin lama makin tegurannya semakin jelas gitu. Dan kalau saya lihat dari perjalanan politiknya Pak Jokowi ketika menjadi wali kota Solo, saya kok nggak melihat Pak Jokowi itu betul-betul seorang kader PDIP. Dia kelihatannya hanya sekedar menggunakan PDIP sebagai kuda tunggangan. Dia nggak pernah jadi pengurus dan lain sebagainya. Karena itu ketika jadi presiden pun dia nggak ada kontak moral yang dekat dengan PDIP. Hasilnya kita ketahui sekarang misalnya kabinet sudah sering disindir orang sebagai kabinet yang serba Luhut. Sekarang ini apa-apa Luhut itu satu. Yang kedua, menteri-menteri strategis. Sekarang katanya Pak Jokowi mengutamakan pembangunan infrastruktur. Menteri PUPR-nya bukan dari PDIP. Demikian pula menteri-menteri yang strategis lainnya seperti Menteri Industri, Menteri BUMN dan lain sebagainya. Gigen, memang kalau kita lihat lebih banyak Menteri Golkar di dalam posisi-posisi penting dan strategis. Ya, PDIP sebagai partai pendukung paling besar dari Jokowi malah dapat menteri tapi kalah dengan apa yang didapatkan Golkar. Dan dari segi ya saya kutip Mas Adi ini. Mas Adi analisa dia tentang kabinet ini. Kayak bagaikan main bola, tim kita 12 orang pemain bola kita kan harus all out ngegolin bola ke gawang lawan. Tapi istilah Mas Adi, kebanyakan menterinya Jokowi bukan ngegolin ke pihak lawan, sibuk ngegolin ke gawang sendiri. Itu main-main soal kartu prakerja, soal pembelian laptop, soal macam-macam lah, import dan sebagainya. Ya, karena menterinya itu banyak yang bermasalah, ya integritasnya dan track record diragukan. Jadi bukannya ngegolin ke pihak lawan, malah sibuk ngegolin ke pihak sendiri. Itulah kenapa kita terlalu banyak masalah hari ini. Ya, semakin lama semakin ruwet, semakin ribet, karena banyak menteri yang istilahnya khawatir Jokowi sebentar lagi malah sibuk nyari duit, bukan fokus bekerja buat rakyat dan bangsa. Memang orang bisa baca kok Jokowi pelan-pelan dia makin menggeser istilahnya loyalitasnya itu kepada Golkar. Ya, pelan-pelan ninggalin PDIP. Ini kebaca kok sama orang biasa. Ya. Nah, itulah yang terjadi di belakang dinamika politik di dalam negeri. Pertanyaannya, dengan Jokowi makin ditinggalkan oleh PDIP, bisa jadi juga partai-partai yang lain mikir juga nanti. Iya kan? Wah, ada apa nih? Iya kan? Iya. Bisa juga diikuti oleh partai-partai yang lain. Nah, saya hanya ingat Pak Harto sampai last minute, Maret 98 kan sangat kuat sekali, baru aja terpilih jadi presiden kan, 11 Maret. Tapi dalam waktu 1 bulan kemudian jatuh. Dan partai-partai orang yang tadinya loyal terhadap Soeharto secepat mungkin meninggalkan Soeharto. Ya, kebayang nggak Soeharto yang begitu kuat aja, begitu ada tanda-tanda mahasiswa udah nyerbu DPR, minta Soeharto mundur, orang-orang yang tadinya loyalis Soeharto kabur secepat mungkin. Dibandingin dengan Soeharto, Jokowi kan nggak ada apa-apanya. Iya kan? Orang yang kelihatannya dari luar hari ini loyal terhadap Jokowi, itu kalau terjadi sesuatu, wah lebih cepat kaburnya dibandingkan ketika kabur meninggalkan Soeharto.
Ya kalau sekarang ini kan seolah-olah Jokowi ini kuat sekali karena hampir semua fraksi yang ada di DPR kan mendukung pemerintah. Ya, tapi bukan itu. Ya. Kuat, tapi makin lama makin jelas bahwa partai-partai ini tidak mendukung. Ya. Sederhana kok, setiap kebijakan utama Jokowi, mana ketua-ketua partai atau partai dari fraksi yang koalisi, yang dukung all out, kan kagak ada. Ya. Harusnya kan partai-partai ketua umumnya ataupun fraksi-fraksi di DPR dukung secara agresif setiap kebijakan Jokowi soal ekonomi, soal COVID. Ini kan kagak ada. Karena mereka tahu kebijakan yang dilakukan pemerintah Jokowi itu tidak populer di mata rakyat. Artinya setiap saat mereka bisa saja mencabut dukungan kepada Jokowi. Dan kalau itu terjadi, endgame dong. Kalau terjadi itu endgame lah, selesai. Jadi memang Jokowi makin lama makin ditinggalkan oleh aktor-aktor utama dalam negeri. Kenapa? Karena rakyat tinggalin Jokowi. Bodoh kalau partai ini tetap mempertahankan Jokowi. Yang kedua, mulai ditinggalkan oleh negara-negara demokratis yang besar di dunia karena lihat pemerintah Jokowi sangat pro BJ. Apa yang Anda ungkapkan itu menarik sekali, sangat tajam, sangat analitik.